Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk membahas mengenai mata kuliah menulis kreatif, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama. Nama saya Muhammad Ilham SSMPD. Sebelum masuk bergabung menjadi dosen di Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, terlebih dahulu saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia, mengambil jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada saat itu masuk tahun 2009 dan alhamdulillah lulus pada tahun 2013. Kemudian setelah lulus pada tahun 2013, saya masuk di Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, mengambil jurusan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia dan lulus pada tahun 2016. Sebagai dosen di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Borneo Tarakan, saya diamanahkan mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah menulis kreatif. Menulis kreatif itu sendiri berada di semester ganjil, yakni di semester 5. Jadi saat ini saya mengajar di semester 5 yang berjumlah 2 kelas. Mahasiswa di kelas A berjumlah 35 dan mahasiswa di kelas B berjumlah 36 mahasiswa. Dan alhamdulillah sampai saat ini mahasiswa tersebut aktif sebagai mahasiswa di Universitas Borneo Tarakan. Dalam mengajarkan mata kuliah menulis kreatif memiliki rintangan tersendiri karena pada mata kuliah tersebut mahasiswa diwajibkan atau dituntut menghasilkan sebuah karya dari mata kuliah menulis kreatif. Kemudian capaian pembelajaran dalam mata kuliah menulis kreatif, yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia secara mandiri maupun kelompok. Kemudian, mahasiswa menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa, dan penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Kemudian menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran, dan yang terakhir mampu mengkaji dan mengimplikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dengan memperhatikan tugas-tugas yang telah diberikan. Kemudian capaian MK dalam menulis kreatif adalah mahasiswa nantinya akan menghasilkan sebuah karya berupa buku, cerpen, puisi, esai, ataupun naskah drama. Sehingga dalam mata kuliah menulis kreatif ini mempunyai 2 model pembelajaran, yakni model discovery learning dan model pembelajaran project based learning. Mata kuliah menulis kreatif ini ada 16 kali pertemuan, sudah termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
Pada pertemuan pertama, mahasiswa sudah harus menentukan pilihan mana yang akan dijadikan sebagai proyek, apakah puisi, esai, naskah drama, ataupun cerpen. Setelah mereka menentukan, maka mereka akan memahami setiap materi-materi yang disampaikan yang menunjang untuk keberhasilan atau kualitas. Adapun indikator dalam mata kuliah menulis kreatif, yang pertama, kemampuan mahasiswa mendefinisikan menulis kreatif secara tepat, dan yang kedua, kemampuan memilih diksi. Yang ketiga, penggunaan gaya bahasa, dan yang keempat adalah kemampuan mengemas gagasan dalam bentuk cerita. Selanjutnya, kriteria bentuk penilaian dalam mata kuliah menulis kreatif ada 3 kriteria. Kriteria pertama adalah keaktifan di dalam kelas. Yang kedua, ketajaman berpikir. Dan yang ketiga adalah ketelitian di dalam menulis, serta pengungkapan gagasan dan pemecahan masalah. Sehingga ketika keempat aspek itu selesai dibahas, maka mahasiswa akan melanjutkan pada tahap penggarapan naskah yang telah dipilih. Dalam penggarapan itu, mahasiswa akan melaporkan secara berkala mengenai naskah yang telah ditulis, sehingga dosen bisa mengamati, kemudian memberikan pengarahan ketika tulisan yang dihasilkan itu masih terdapat kekurangan di dalamnya. Setelah selesai penggarapan, maka mahasiswa akan mempresentasikan atau memaparkan karya yang telah ditulis. Hal ini dilakukan untuk menghindari plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi salah satu mengukurnya apakah mereka memahami mengenai tulisan yang mereka kumpulkan. Kemudian tentunya nanti akan dicek menggunakan aplikasi mengenai tulisannya, apakah memang karya murni atau merupakan hasil yang diambil dari karya orang lain. Setelah semua mahasiswa berhasil mempresentasikan makalah yang dihasilkan, maka tahap berikutnya akan dilakukan pengumpulan berdasarkan aspek yang mereka pilih. Jadi nantinya akan ada yang mengetuai siapa yang bertugas mengumpulkan bagian dari puisi, esai, cerpen maupun puisi. Setelah terkumpul, maka akan diserahkan ke dosen, kemudian akan dievaluasi lebih lanjut mengenai tata bahasa, gaya bahasa, kemudian unsur-unsur penunjang yang bisa dikategorikan bahwa apa yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut layak dikatakan sebagai karya. Setelah selesai, maka karya tersebut akan diajukan ke penerbit untuk dilakukan penerbitan dari kumpulan karya-karya tersebut. Berikut video pembelajaran mata kuliah menulis kreatif dengan materi puisi, struktur fisik dan struktur batin puisi. Selamat menyaksikan.
Saya cukup senang adik-adik hari ini antusias untuk mengikuti perkuliahan menulis kreatif. Semoga ilmu pada hari ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan bidang pengetahuan adik-adik mahasiswa. Nah, dalam mata kuliah menulis kreatif sebenarnya tujuan akhir adalah hasil akhir adalah adik-adik mahasiswa menghasilkan karya berupa puisi, namun tentunya sebelum membuat karya tersebut, adik-adik mahasiswa harus lebih memahami secara detail apa unsur-unsur pembangun dan bagaimana struktur di dalam penulisan tersebut. Meskipun adik-adik mahasiswa sebelumnya sudah pernah mendapatkan mengenai materi-materi ini, tetapi Bapak ingin mempertegas kembali dan ingin melihat apakah adik-adik mahasiswa masih mengingat mengenai materi-materi tersebut. Namun Bapak berharap tentunya masih mengingat ya. Saya berharap adik-adik masih mengingat materi-materi tersebut supaya lebih mempermudah dalam menggarap tugas akhir. Menulis kreatif itu sendiri adalah bagian untuk mengasah kreativitas seorang mahasiswa di dalam menulis. Menulis kreatif memang lebih cenderung kepada bagaimana kita mengolah gaya bahasa, bagaimana pemilihan diksi, supaya kreativitas dan imajinasi itu muncul dengan tujuan menarik perhatian si pembaca atau calon pembaca. Jadi adik-adik harus mampu membedakan menulis kreatif ini harus seperti apa tujuannya, itu yang harus diperhatikan. Namanya kreatif berarti ada unsur-unsur yang kita masukkan ke dalam tulisan tersebut, termasuk dalam unsur keindahan atau estetika. Nah, keindahan berarti kita bisa memilih diksi yang tepat, penggunaan gaya bahasa, supaya apa yang kita hasilkan memang berkualitas dan tentunya membuat calon pembacanya tertarik. Kemudian ada puisi. Nah, kalau puisi ini lebih ke struktur batin dan struktur fisik. Ingat ya, struktur batin dan struktur fisik sudah Bapak ajarkan. Jadi aspek-aspek dari puisi ini ada yang Bapak akan sampaikan hari ini, ada jenis puisi, kemudian ada unsur fisik puisi, kemudian ada unsur batin puisi, kemudian ada contoh-contoh puisi. Nah, mengenai struktur jenis-jenis puisi sebenarnya ada dua, ada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama biasanya berbentuk pantun, gurindam. Nah, itu biasanya merupakan puisi lama. Siapa yang bisa menuliskan satu pantun, menyebutkan satu pantun? Satu pantun itu kan terdiri dari sampiran dan isi. Dan biasanya bunyinya itu di akhir biasanya menggunakan ABAB, ada juga menggunakan AA. Jadi kita akan melihat biasanya di bunyi akhir dalam larik dan isi. Coba siapa yang biasa menulis puisi menulis puisi lama di sini? Pantun, salah satu pantun. Apakah pantun jenaka, ataukah pantun nasihat, ataukah mungkin pantun yang lain? Siapa yang bisa menyebutkan satu pantun, Bapak akan langsung memberikan bonus nilai untuk mata kuliah menulis kreatif. Satu saja pantunnya, berpantun. Jadi langsung Bapak berikan nilai 20 untuk mata kuliah menulis kreatif. Coba, ada yang bisa? Cukup sampiran dan isi. Biasanya sampirannya ada dua, isinya juga ada dua. Coba, mau puisi apapun terserah. Saya Pak. Siapa? Siapa?
Armiko, Pak. Coba Riko. Dulu sayur terap. Ini. Dulu sayurnya terap. Sekarang sayur kemenci. Dulu aku diharap, sekarang aku dibenci. Oke. Berikan aplaus untuk siapa? Siapa namanya? Armiko, Pak. Armiko Lois. Kemudian ada unsur fisik puisi. Nah, unsur fisik puisi ini ada 6, ada diksi. Kalau fisik artinya yang bisa dilihat ya, menggunakan indera. Diksi. Nah, di dalam unsur fisik puisi ini kita harus memperhatikan diksi yang digunakan di dalam penulisan. Coba apa sih itu diksi adik-adik? Pemilihan kata, Pak. Nah, diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan di dalam penulisan puisi. Jadi kita memilih memilih kata yang memang kaya makna. Nah, kalau misalnya kaya makna biasanya lebih cenderung kepada makna apa? Makna konotasi. Nah, makna konotasi itu adalah makna yang tidak sebenarnya secara umum. Itu untuk pemilihan diksi. Makanya ketika adik-adik biasanya membaca cerpen itu sulit untuk adik-adik langsung pahami maksudnya ini apa ya. Kira-kira ini maksudnya dari kata yang dituliskan ini apa ya. Nah, itu biasanya mereka memang sengaja menggunakan pilihan diksi yang menuntut si pembacanya memahami lebih jauh apa sebenarnya isi dari puisi tersebut. Misalkan aroma yang menggunakan kata ganti ambu, ataukah pesona yang menggunakan diksi apsu. Nah, itu kan harus kita memahami. Nah, sebenarnya di dalam penulisan puisi ini mengajarkan kita untuk lebih memahami diksi-diksi atau kata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada kata konkret. Apa itu kata konkret adik-adik? Dapat Dilihat, Pak. Nah, dapat dilihat. Itu kata konkret. Jadi, kata konkret yang dapat dilihat dalam sebuah puisi contohnya apa? Apa yang kata konkret yang bisa dilihat? Contohnya. Rumah, Pak, meja. Nah, itu artinya bisa diamati. Misalkan dalam puisi siapa? Hujan Bulan Juni, pengarangnya siapa? Supardi Djoko Damono. Nah, ia menggunakan kata hujan. Nah, kata hujan itu bisa dilihat. Ingat, banyak-banyak baca puisi supaya tahu siapa pengarangnya. Masa karya sefenomenal Hujan di Bulan Juni Anda tidak tahu pengarangnya? Supardi Djoko Damono ini adalah sastrawan terkenal. Ingat ya kata konkret itu. Apa itu pencitraan? Bukan cari-cari muka ya namanya pencitraan. Misalnya ada imaji penglihatan, imaji pendengaran, imaji pengecapan, imaji penciuman, imaji gerak. Nah, itu bagian dari imaji. Jadi biasanya misalkan imaji gerak, mengayunkan tangan membelai, menyapa dirimu. Nah, itu imaji gerak. Kalau imaji penciuman, misalkan sedap bau makananmu mengurai laparku. Nah, itu kan ada unsur-unsur imaji yang ada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang tadi? Majas, Pak. Penggunaan majas. Jadi penggunaan majas di dalam sebuah puisi itu sangat penting untuk menunjang keindahan atau keestetikaan di dalam sebuah penulisan. Jadi
Ada beberapa majas, tapi kalau ingin dijelaskan itu 1 hari 1 malam tidak selesai, karena ada banyak majas sebenarnya. Kemudian berikutnya apa lagi? Ada rima. Apa itu rima dan ritme? Pengulangan bunyi puisi, Pak. Nah, pengulangan bunyi puisi. Nanti biasanya pengulangan bunyi puisi itu kalau di puisi lama kan biasanya kita bisa melihat akhirannya saja ABAB. Tetapi kalau di dalam puisi di dalam puisi baru itu kita biasa melihat antara baris pertama atau baris-baris berikutnya. Kita akan melihat nanti contoh-contoh puisi untuk melihat oh ini loh rimanya, ini ritmenya. Kemudian ada yang terakhir apa? Tipografi. Tipografi. Nah, tipografi ini adalah bentuk dari puisi. Nah, salah satu puisi yang mungkin fenomenal di masa-masa Anda sekolah bahkan sampai sekarang itu puisi Sinka dan Winka. Jadi puisi Sinka dan Winka itu kan puisi yang berbentuk siksak bentuknya. Ada juga yang puisi-puisi yang sifatnya horizontal, ada juga puisi-puisi yang sifatnya konvensional. Jadi puisi-puisi yang sifatnya konvensional itu kan biasanya 4-4, kemudian rata kiri. Nah, itu biasanya majas-majas puisi-puisi yang konvensional. Kemudian ada unsur batin puisi. Nah, unsur batin puisi itu ada tema. Apa sih itu tema? Tema adalah pokok pikiran. Jadi pokok permasalahan yang dikembangkan di dalam puisi tersebut. Itu tema. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah puisi, tentukan dulu temanya tentang apa. Oh, saya ingin membuat puisi temanya tentang kemerdekaan. Nah, biasanya kalau kita membuat kegiatan kan, misalnya membaca puisi, ada sebuah puisi. Nah, biasanya kita akan menentukan nanti tema puisinya sesuai dengan tema kegiatan. Nah, itu berarti akan puisi itu tidak boleh menyimpang dari tema yang telah ditentukan. Kemudian ada perasaan. Nah, ini perasaan seperti apa? Nah, itu kalau perasaan sebenarnya nantinya apakah sedih, jadi wujudnya ya. Jadi bagaimana ekspresi Anda, perasaan Anda. Nah, di dalam membaca puisi, namanya kan ini unsur batin dari dalam. Nah, untuk bisa muncul perasaan ini harus memahami secara detail, memahami secara mendalam makna puisi yang kita sampaikan. Kemudian ada nada dan suasana. Nah, nadanya dan suasana seperti apa nanti tinggi rendahnya suaranya. Nah, itu apakah nanti ketika sedih itu seperti apa, ketika dalam emosi seperti apa suaranya yang harus diperlihatkan. Kemudian ada amanat. Nah, amanat juga ternyata terkandung di dalam sebuah puisi. Ada amanat yang ingin disampaikan di dalam sebuah karya. Nah, ada pesan moralnya. Nah, bukan hanya cerpen tetapi juga di puisi. Bapak akan memperlihatkan satu contoh puisi. Nah, ini ada satu contoh puisi aku, karya dari Chairil Anwar. Waktu kalau rima dari karya dari Chairil Anwar ini, coba kita ini waktuku kalau waktuku ku mau merayu kau itu. Nah, itu adalah bentuk akhiran u ya. Nah, ini bisa kita melihat. Kemudian ada contohnya. Berlari, peri, peduli, lagi. Nah, ini bagian dari yang ada di teks unsur struktur fisiknya. Di bagian apa tadi? Bagian Rima, Pak. Nah, apakah puisi ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian? Tentunya sangat bisa. Tetapi memang membutuhkan kompetensi dan pengetahuan
yang luas untuk menganalisis makna-makna dari puisi tersebut. Misalnya, saya ingin menganalisis struktur fisik dari puisi tersebut, berarti Anda harus memahami kalau misalnya bentuknya, ini bentuknya seperti apa, kemudian pemilihan diksinya, misalnya makna konotasinya seperti apa. Nah, kita akan melihat satu persatu. Kalau sampai waktuku, misalnya kalau sampai waktuku ini maksudnya apa? Nah, itu harus dipahami. Anda yang menganalisis harus memahami, tidak boleh salah dalam menafsirkan. Ku mau tak seorang kan merayu. Nah, merayu ini maksudnya apa ya? Kok meninggal dirayu? Nah, berarti kita bisa mengamati ku mau tak seorang kan merayu. Berarti maksudnya ini tidak mau ada yang bersedih. Jadi ketika ia meninggal nantinya, ia tidak mau jika ada orang yang bersedih. Nah, contoh ini punya ternyata ada pemaknaan lain, tidak juga kau. Nah, kau ini apakah ditujukan kepada kekasihnya ataukah kepada keluarganya? Nah, kita harus memahami itu. Sedangkan puisi ini kan luapan emosi dari Chairil Anwar. Ini sebenarnya bentuk luapan emosi dari Chairil Anwar karena kita ketahui Chairil Anwar itu adalah keluarga broken home. Ia kemudian keluar dari keluarganya, ia berkelana kemana-mana. Jadi kemudian ia juga mempunyai kekasih. Nah, mungkin di dalam pemilihan diksi kau ini adalah merujuk kepada kekasihnya. Tak perlu sedu-sedan itu. Jadi tidak perlu ini sebenarnya kalau merayu tadi itu tidak perlu ada yang meratapi ya. Tidak perlu sedu-sedan itu, tidak perlu bersedih. Tidak perlu meringis-ringis, menangis ketika ia meninggal nantinya. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan, aku ini binatang jalang. Binatang itu bukan berarti dia adalah seorang binatang ya, tetapi kan binatang ini adalah pengertian dari binatang itu yang kita pahami adalah sesuatu yang bebas. Binatang itu kan bebas, tidak ada yang memelihara, ia mau ngapain terserah. Nah, itu binatang jalang. Nah, aku ini binatang jalang, berarti Chairil Anwar yang mengatakan ini, aku ini adalah binatang jalang. Jadi ia bebas melakukan apapun, tidak boleh ada yang mengintimidasi. Dari kumpulannya yang terbuang, nah ia mengatakan bahwa sebenarnya ia punya keluarga, namun ia terbuang. Sehingga ia menjadi binatang jalang, bebas, tidak boleh ada lagi yang mengintimidasi. Nah, ini curahan hati. Memang puisi aku ini adalah curahan hati dari si Chairil Anwar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk perkuliahan hari ini. Nanti Rubianti mohon mengirim ini nama-nama yang hadir pada hari ini. Untuk yang hadir pada hari ini dicatat nama-namanya siapa saja, kemudian NPM-nya. Itu ya, Rubianti. Semua sehat hari ini? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Bapak. Oke. Cukup ya. Jika tidak ada pertanyaan atau masih ada, silakan bertanya sebelum diakhiri. Oke, jika tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa, selamat beraktivitas untuk hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh.